Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok A, kelas Manajemen Jasa dan Operasi MB Gabungan MCS 03 yang beranggotakan Aldian Fauzan, Atika Putri Eza, Dina Fadilah, dan Muhammad Zaki Hidayatullah. Hola, kenalin, aku Aldian. Oke, pada poin pertama, saya akan membahas executive summary, yang mana gambaran singkat perusahaan dengan judul Understanding and Customer Relationship pada studi kasus Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia merupakan maskapai penerbangan nasional yang berasal dari Indonesia. Garuda merupakan burung mitos dari pewayangan. Nama Garuda sendiri diberikan oleh Presiden Soekarno-Hatta pada 21 Desember tahun 1949 yang dilaksanakan perundingan dari hasil konversi meja bundar. Mengenai berdirinya sebuah maskapai nasional, Presiden Soekarno memilih dan memutuskan dengan nama Garuda Indonesia Airways. Visinya adalah menjadi perusahaan penerbangan yang handal dengan menawarkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dunia dengan menggunakan kerama tamahan negara Indonesia. Misinya sebagai perusahaan penerbangan pembawa bendera bangsa Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada dunia guna menunjang pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan pelayanan yang profesional. Adapun beberapa masalah seperti seorang itu diseret kerana hukum karena komplain layanan, komplain dengan makanan penerbangan Garuda, politikus PDIP Adian Apitupulu yang tidak dapat penanganan responsif saat kolapsi pesawat, dan dituding salah satu konsumen dituding menghina Garuda Indonesia, yang mana saya akan membahas satu saja di sini dengan masalah seperti yang dilansir Bisnis Tempo pada 8 Januari 2020. Garuda Indonesia beberapa kali terlibat masalah dengan penumpangnya dikarenakan rata-rata berawal dari keluhan penumpang atas layanan, etika pegawai, dan lain-lain. Seorang penumpang bernama Jessica menyatakan Garuda Indonesia telah melakukan penahanan terhadap dirinya. Kapten dan awak kabin dengan kode GA404 menuduh keluarganya mengeluarkan kata-kata yang tak senonoh dalam penerbangan dari Jakarta menuju Bali pada 4 Januari 2020 yang diawali oleh anak Jessica yang mengeluh sakit perut, tetapi pramugari menolak karena dengan landasan safety. Setibanya keluar di lounge, Jessica ditahan 50 menit oleh petugas bandara, termasuk 3 pilot dan 6 pramugari dengan tuduhan telah mengeluarkan kata tak senonoh. Dengan kritik, seharusnya jika memang kepentingan dengan landasan safety bisa dibicarakan dengan baik ketika penerbangan berlangsung, sehingga sudah selesai, klarifikasi tidak usah diperpanjang. Tidak seperti yang dialami Jessica ketika sudah berjalan keluar lalu ditahan selama 50 menit. Saran di sini adalah mengeluarkan surat keterangan pembatalan penahanan yang ditekan oleh unit Watch Flight Garuda Indonesia dan Pasar 1 Wayan Sugiarta karena telah dimintai klarifikasi dan Garuda Indonesia sudah melakukan investigasi yang bersangkutan. Apakah telah melampaui kewenangannya atau sudah termasuk dalam prosedur? Menurut Alma, pada tahun 2012, Customer Relationship Management merupakan suatu proses memperoleh, mempertahankan, serta meningkatkan hubungan pelanggan yang menguntungkan untuk menghasilkan nilai pelanggan sehingga pelanggan merasa puas dan mengoptimalkan keuntungan bagi perusahaan. Hai, aku Atika. Ada customer. Yang pertama, customer and their needs. Customer needs atau kebutuhan pelanggan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah perusahaan ataupun jasa. Customer needs atau kebutuhan pelanggan merupakan suatu hal yang mendorong seseorang untuk membeli atau melakukan transaksi produk atau jasa sesuai dengan kebutuhannya. Garuda Indonesia menyajikan pengalaman yang berkesan dan terbaik kepada penumpangnya, mulai dari reservasi tiket penerbangan hingga tiba di bandara tujuan. Para penumpang akan dimanjakan oleh pelayanan yang diberikan oleh tim Garuda Indonesia. Yang kedua, customer behavior. Perilaku konsumen adalah proses ketika seseorang individu yang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, serta mengevaluasi suatu produk dan jasa demi memenuhi kebutuhannya. Garuda Indonesia sebagai perusahaan yang melakukan strategi harga premium dengan layanan yang prima membuat maskapai penerbangan ini mempunyai corporate image yang baik. Garuda Indonesia dikenal menggunakan strategi harga premium memakai travel agent sebagai mitra untuk mendistribusi tiket dengan terlebih dulu memberikan deposit sebagai perwakilan.
Garuda Indonesia juga melakukan strategi tiket murah dengan adanya Citylink untuk menjangkau segmen yang sensitif terhadap harga tiket yang premium. 3. Ada unique aspect of service purchase. Unique aspect merupakan di mana suatu perusahaan memiliki suatu keunikan yang terdapat pada layanan agar bisa membuat suatu perusahaan itu menonjol dari kompetitor. Salah satu contoh dari Garuda Indonesia ini ialah menyajikan konsep keunikan layanan terbaru dari mereka, yaitu Garuda Indonesia Experience, yaitu adalah konsep layanan baru yang menyajikan aspek-aspek terbaik dari Indonesia kepada penumpang. Para penumpang mulai saat penumpang reservasi penerbangan hingga tiba di daerah tujuan, penumpang tersebut akan dimanjakan oleh pelayanan yang baik dan bersahabat yang akan menjadi ciri khas keramat tamahan Garuda Indonesia, yang akan diwakili oleh salam dari Garuda, yaitu salam Garuda Indonesia dari para awak kabin. Halo, aku Zaki. Selanjutnya masuk ke analisis SWOT yang telah dilakukan oleh Garuda Indonesia agar bisa kompetitif menghadapi persaingan. Yang pertama itu ada dari sisi strength atau kekuatan. Kekuatan Garuda Indonesia ini tentunya dengan nama besar perusahaan yang telah memiliki brand image yang sangat kuat dan juga pengalamannya di bidang penerbangan yang sudah cukup lama. Selanjutnya Garuda Indonesia ini memiliki sumber daya manusia yang sangat handal, memiliki sistem penerbangan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, memiliki rute penerbangan domestik dan internasional, memiliki fasilitas dan pelayanan yang prima, serta Garuda Indonesia telah meraih penghargaan Skytrax. Hai, aku Dina. Lalu poin kedua dari SWOT analisis PT Garuda Indonesia yaitu ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, beberapa sumber daya manusia perusahaan memiliki masalah sehingga munculnya konflik antar karyawan atau konflik internal. Lalu yang kedua, kondisi keuangannya yang kurang stabil. Yang ketiga, biaya operasional yang sangat tinggi sehingga menyebabkan harga tiket pesawat lebih mahal dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Dan yang terakhir, harga tiket tidak terjangkau untuk semua segmen pasar. Kita masuk pada poin opportunity. Karena Garuda Indonesia adalah salah satu BUMN dengan plat merah, maka adanya dukungan dari pemerintah seperti dilansir kompas.com. Pada tanggal 22 April tahun 2022, Komisi 4 DPR RI menyetujui rencana pemberian penyertaan modal negara atau yang biasa disingkat PMN. Panitia kerja meminta Garuda Indonesia bersama Kementerian BUMN melaporkan secara berkala progres penyelamatan sesuai dengan skema yang telah ditetapkan, di antaranya melalui pengoptimalan rute, pengefektifan jumlah pesawat, dan optimalisasi pendapatan kargo. Merespon keterkaitan tersebut, Garuda Indonesia menyambut baik dukungan penuh yang diberikan. Selanjutnya ada threat atau ancaman. Yang pertama, bahan bakar dari pesawat Garuda Indonesia ini berasal dari Pertamina, sehingga bahan bakar ini bergantung pada Pertamina. Dan yang kedua, maskapai penerbangan lainnya yang lebih murah dan kapasitasnya yang lebih besar. Dan yang terakhir, yang ketiga, cuaca yang tidak menentu. Selanjutnya ada value. Value yang telah diberikan Garuda Indonesia terhadap konsumen atau penumpangnya diantaranya yaitu Garuda Indonesia memberikan value berupa kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan dan fasilitas yang prima yang dimilikinya. Dan juga standar penerbangan bintang 5 jalur nasional maupun internasional, serta Garuda Indonesia telah memiliki terminal sendiri. Garuda Indonesia juga pernah menaiki peringkat kedua dalam top 11 Indonesia Most Valuable Brand pada tahun 2019. Memiliki brand value mencapai 607 juta US dollar. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu Competitive Environment of Service. Garuda Indonesia dalam mempertahankan dan mengembangkan keunggulan sumber dayanya melakukan beberapa hal. Yang pertama, seperti menerapkan teknologi, human capital, dan peningkatan kualitas layanan. Lalu, Garuda juga melakukan berbagai upaya nih dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan keunggulan kompetitifnya, sumber daya dan kapabilitasnya dengan cara menerapkan teknologi industri untuk meningkatkan daya saing, mendominasi pasar full service carrier di Indonesia, lalu meningkatkan potensi perusahaan di pasar internasional, memperkuat branding Garuda Indonesia di pasaran, fokus pada efisiensi biaya agar lebih kompetitif, lalu memfokuskan human capitalnya, dan yang terakhir peningkatan kualitas layanan terhadap pelanggan.
kita masuk dalam poin formulate a strategic service vision untuk memaksimumkan kualitas layanan untuk pemenuhan harapan konsumen. Garuda Indonesia memiliki layanan yang bernama Garuda Indonesia Experience yang telah dikeluarkan pada tahun 2009 yang menyajikan aspek-aspek terbaik dari Indonesia kepada para penumpang, mulai dari saat reservasi penerbangan hingga tiba di bandara tujuan. Para penumpang akan dimanjakan oleh pelayanan yang tulus dan bersahabat yang menjadi ciri keramah tamahan Indonesia. Diwakili oleh Salam Garuda Indonesia dari para awak kabin, didasarkan pada panca indera atau five sense, sight, sound, scene, taste, and touch, dan mencakup 24 customer touch point mulai dari pelayanan pre-journey, pre-flight, in-flight, post-flight, dan post-journey. Di samping melibatkan panca indera, konsep Garuda Indonesia Experience juga harus memiliki nilai-nilai dasar sebagai berikut: tepat waktu dan aman, cepat dan tepat, bersih dan nyaman, handal, profesional, kompeten, dan siap membantu. Konsep ini diterima dengan baik oleh pelanggan Garuda Indonesia. Staying in service from competitive. Persaingan yang begitu ketat harus membuat maskapai dari Garuda Indonesia harus bekerja keras lagi dalam menghadapi persaingan. Tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan yang bersaing diantaranya adalah selalu mendapatkan cara terbaik untuk merebut dan mempertahankan pangsa pasar. Strategi bersaing yang dijalankan oleh PT Garuda Indonesia ini ialah strategi pertumbuhan dengan diversifikasi. Dengan cara strategi ini merupakan strategi pertumbuhan di mana perusahaan memperluas operasionalnya dengan berpindah ke industri yang berbeda atau menghasilkan produk yang berbeda. PT Garuda Indonesia dalam posisi pertumbuhan yang baik namun harus terus berinovasi dengan cara menciptakan bisnis baru yang masih berhubungan dengan penerbangan maupun tidak terkait dengan bisnis penerbangan atau memperbanyak rute penerbangannya. Nah, masuk ke pembahasan why service company going global. Nah, kenapa sih Garuda Indonesia ini berhasil masuk ke bisnis global? Karena Garuda Indonesia ini berhasil memperkuat posisinya sebagai maskapai penerbangan kebanggaan Indonesia dengan reputasi yang berkelas dunia. Tentunya dengan melalui dedikasi, kerja keras, dan loyalitas tanpa batas. Garuda Indonesia sebagai representasi kesuksesan konsep pelayanan keramah tamahan Indonesia di kancah global dan memperkuat citra Indonesia di mata dunia. Nah, adapun faktor-faktor pendorongnya yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa di luar negeri, keinginan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara, serta adanya kesadaran untuk memanfaatkan peluang globalisasi. Selanjutnya, Global Environment for Service Business. Garuda Indonesia kembali berpartisipasi dalam program kampanye Earth Hour. Earth Hour yaitu pemadaman satu lampu dan peralatan elektronik lainnya yang tidak dipergunakan di rumah atau di perkantoran selama 1 jam, sebagai bentuk dukungan terhadap pengurangan percepatan perubahan iklim global. Nah, secara operasional, Garuda Indonesia juga merevitalisasi armadanya dengan armada baru yang lebih ramah lingkungan dan lebih hemat bahan bakar. Kita masuk pada poin form of globalization. Dalam era globalisasi terdapat persaingan bisnis yang begitu ketat. Untuk mempertahankan bisnis, para pendiri perusahaan memerlukan berbagai upaya untuk dilakukan untuk mempertahankan bisnis agar dapat memenangkan pasar. Perusahaan harus mampu mengoptimalkan strategi pemasaran yang sudah direncanakan terlebih dahulu. Strategi-strategi yang digunakan harus dapat membentuk persepsi yang baik kepada konsumen. Sejalan dengan pelaksanaan program transformasi perusahaan yang terus dilaksanakan, khususnya pengembangan di bidang informasi dan teknologi. PT Garuda Indonesia saat ini telah mengaplikasikan IT yang berbasis cloud computing dalam kegiatan pengelolaan perusahaan. Sebagai perusahaan global, penggunaan cloud computing merupakan keharusan bagi Garuda Indonesia saat ini. Bila ditinjau dari volume bisnis, upaya pengembangan perusahaan, serta untuk menjadikan kegiatan perusahaan lebih efisien namun berstandar global. Implementasi IT berbasis cloud computing ini bagian dari upaya perusahaan untuk meningkatkan layanannya, khususnya percepatan dan kemudahan layanan kepada para pengguna jasa. Cloud computing atau komputasi awan merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet yang mempunyai fungsi untuk menjalankan program atau aplikasi melalui komputer-komputer yang terkoneksi pada waktu yang bersamaan.
Melalui pemanfaatan IT berbasis cloud computing ini menjadikan Garuda Indonesia menjadi salah satu BUMN pertama di Indonesia yang memanfaatkan teknologi terbaru. Selanjutnya ada fakta, masalah, dan solusi. Garuda Indonesia mempunyai dua permasalahan yang kami angkat. Yang pertama, Garuda Indonesia mengalami delay penerbangan GA4204. Faktanya, Garuda Indonesia dengan penerbangan GA4204 yang seharusnya take off pada pukul 7.30 WIB mengalami kendala teknis, sehingga harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tim maintenance Garuda Indonesia dan akan diterbangkan pada pukul 12.00 WIB setelah menjalani perbaikan. Namun, setelah dilakukan perbaikan, ternyata waktu yang diperlukan untuk perbaikan pesawat lebih lama dari perkiraan. Sehingga, Garuda Indonesia memutuskan untuk mencari pesawat pengganti yang baru siap diterbangkan pada pukul 16.30 WIB. Solusinya, Garuda Indonesia melakukan permintaan maaf dan memberi kompensasi kepada seluruh penumpang Garuda Indonesia. Permasalahan kedua, Garuda menuntut terhadap salah satu YouTuber Indonesia. Faktanya, YouTuber yang memposting konten mengenai kartu menu Garuda Indonesia Business Class yang dituding sebagai pencemaran nama baik. Atas dugaan tersebut, YouTuber ini dikenakan Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik. Solusinya, akhirnya Garuda Indonesia mencabut gugatan dan berakhir dengan jalur damai. Cukup sekian dan terima kasih ya semuanya dari kami Kelompok A. Jangan lupa videonya di like dan di share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Berikut hasil pembuatan poster kami seputar Garuda Indonesia beserta studi kasusnya.